Suryani dari jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Di video kali ini saya akan membuat salah satu video pembelajaran mengenai lingkungan hidup. Nah, mau tahu gimana video pembelajarannya? Yuk simak terus videonya. Nah, di sini KD yang digunakan adalah KD 3.1 mata pelajaran IPS kelas 7 mengenai memahami konsep ruang seperti lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi geologis, flora dan fauna, dan interaksi antar ruang Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Kemudian materi pokok yang digunakan yaitu mengenai manusia, tempat, dan lingkungan. Sedangkan submateri yang digunakan yaitu mengenai potensi sumber daya alam. Adapun indikator yang digunakan. Nah, di sini indikator yang digunakan yaitu ada dua. Yang pertama, mengidentifikasi potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia, mulai dari jenis dan persebarannya. Yang kedua, menjelaskan manfaat sumber daya alam bagi lingkungan. Nah, yang terakhir adalah tujuan pembelajaran. Berdasarkan indikator yang telah digunakan, maka pembelajaran ini mengambil 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat memahami potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia, mulai dari jenis dan persebarannya. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan jenis sumber daya alam yang ada di Indonesia berdasarkan letak persebarannya. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan manfaat sumber daya alam bagi lingkungan sekitar. Dan yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan dampak dari adanya sumber daya alam bagi lingkungan sekitar. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke materi pembelajaran ya. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian sumber daya alam. Apa sih itu sumber daya alam? Jadi, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang sumbernya berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan dan keberlangsungan hidup manusia. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai jenis-jenis sumber daya alam. Jenis-jenis sumber daya alam dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada sumber daya alam hayati atau biotik, di mana sumber daya alam ini merupakan sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, seperti hewan atau sumber daya alam hewani dan tumbuhan atau sumber daya alam nabati. Yang kedua yaitu ada sumber daya alam non-hayati atau abiotik, di mana sumber daya alam ini berasal dari benda-benda mati seperti tanah, air, udara, matahari, dan hasil tambang. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Pertama, ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui, di mana sumber daya alam ini dapat tersedia kembali dalam waktu yang cepat, sehingga tidak dapat habis. Contohnya itu seperti tumbuhan, hewan, air, dan juga tanah. Yang kedua, ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, di mana sumber daya alam ini tidak dapat tersedia kembali dalam waktu yang cepat sehingga mudah habis. Contohnya itu seperti minyak bumi, gas alam, emas, dan batu bara. Pembahasan yang keempat yaitu mengenai manfaat sumber daya alam bagi lingkungan. Yang pertama yaitu bisa digunakan sebagai kebutuhan
manusia dan juga hewan. Yang kedua, bisa dijadikan sebagai sumber energi dan bahan bakar. Dan yang ketiga, yaitu bisa digunakan untuk pengembangan teknologi. Yang keempat, bisa dijadikan sebagai penyuplai oksigen. Yang kelima, bisa juga dijadikan sebagai sumber mata pencaharian dan pendapatan manusia. Kemudian yang terakhir, bisa digunakan untuk menjaga keseimbangan alam. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu mengenai dampak sumber daya alam bagi lingkungan. Yang pertama yaitu kerusakan lingkungan. Pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan maka dapat mengakibatkan adanya kerusakan lingkungan. Yang kedua yaitu bencana alam. Jika kerusakan lingkungan tidak dapat diatasi, maka dapat mengakibatkan adanya bencana alam. Yang ketiga yaitu punahnya flora dan fauna. Pemanfaatan hewan dan tumbuhan secara berlebihan untuk kebutuhan pangan manusia, maka dapat mengakibatkan kepunahan bagi hewan dan tumbuhan itu sendiri. Dan yang keempat yaitu timbulnya gangguan kesehatan. Pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan juga bisa mengakibatkan adanya polusi loh, sehingga dapat menimbulkan gangguan kesehatan.